Selamat siang semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Antoni Firdaus dalam satu-satunya podcast by Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Ogan Ilir. This is Bejoli. Berbagi edukasi di jendela obrolan literasi. Berbagi dan tumbuh bersama untuk bangsa yang penuh asa. Ayo guru, kita bergerak maju dengan hati penuh semangat baru. Sharing and growing kata kita untuk masa depan yang lebih cerah. Selamat siang, kembali lagi di podcast kami. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah salah satu tokoh di dalam tubuh Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Ogan Ilir yang sangat concern dengan dunia pendidikan dan juga dengan kebudayaan di wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Dan beliau adalah salah satu dari sedikit orang yang beruntung bisa mengenyam pendidikan beasiswa sampai ke level tertinggi, level doktoral. Nah, kita sambut Ibu Fitra Cinta Dirna. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak Anton. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Anton sehat ya? Sehat. Luar biasa. Dan ini suatu kebanggaan tersendiri buat kita kehadiran beliau. Kenapa? Karena beliau baru saja merilis sebuah karya yang bisa dibilang ini sebarang langka. Kenapa? Karena jarang ada buku yang benar-benar concern ke kebudayaan Ogan Ilir. Buku yang beliau hasilkan adalah judulnya Jejak Tradisi Ogan Ilir, Warisan Bumi Caram Seguru. Ini luar biasa karena kalau kita jalan-jalan ke perpustakaan daerah, perpustakaan provinsi, bahkan mungkin perpustakaan nasional, kita masih jarang sekali menemukan buku-buku yang seperti ini. Tapi sebelum kita melangkah jauh ke sini, kita terlebih dahulu lebih mengenal sosok Bu Cinta. Ini Bu Cinta profesinya guru, main jobsnya guru. Iya, saya guru SMA 2 Indralaya Utara, mapelnya seni budaya. Mapel seni budaya, pas banget ya. Dan memang Ibu punya passion tersendiri ya dengan budaya, dengan seni gitu ya. Betul. Jadi saya memang mencintai dunia seni. Karena saya berpikir begini, kalau bukan saya sebagai generasi penerus, siapa lagi yang harus melestarikan budaya dan tradisi yang ada? Betul. Dan jangan lupa juga kalau seandainya budaya itu kan jati diri bangsa. Betul gitu, sekali, Pak. Karena kalau kita melihat bagaimana suatu karakter bangsa itu kan kelihatan dari budayanya. Benar. Apabila budayanya rusak kan ada satu pepatah dari salah seorang filsuf Yunani itu katanya kalau mau merusak suatu bangsa tuh nggak perlu merusak ekonomi, nggak perlu merusak iptek segala macam, merusak militer tuh nggak perlu, cukup merusak budayanya, selesai itu bangsa. Jadi kita beruntung sekali punya Bu Cinta yang concern sekali dengan dunia Terima kasih. budaya ini. Bicara soal latar belakang profesi, kalau begitu Ibu sehari-harinya jadi mengajar gitu? Iya, saya instansinya di SMA 2 Indralaya Utara. Cuman saat ini status saya sedang tugas belajar. Oh, tugas belajar. Jadi ya pengangguran tipis-tipis lah begitu, Pak Anton. Ini kalau bicara dunia pendidikan itu kan cukup erat kaitannya dengan budaya gitu ya. Betul. Dan apalagi Ibu sebagai seorang guru seni budaya bisa sampai kepikiran gitu untuk mengangkat, menggali dan mempromosikan budaya Ogan Ilir itu gimana gitu? Jadi saat ini kan saya sedang penelitian disertasi. Saya mengangkat adat dari Kuang Dalam Kabupaten Ogan Ilir. Nah, saya cari nih referensi di di perpustakaan provinsi, kemudian saya ke perpustakaan daerah, saya searching juga di Google. Dan itu minim sekali, bahkan mungkin belum ada yang memang mengemas budaya Ogan Ilir. Sehingga dari latar belakang itulah saya terinspirasi gimana ya caranya kalau saya mengemas tradisi budaya yang ada di Ogan Ilir ini bisa menjadi sebuah buku.
karena budaya itu banyak ya Pak ya, jadi tidak bisa kita selesaikan dalam Ya, satu buku saja. Betul. Mungkin Tapi lanjutannya ada nanti. beberapa sudah ada masuk di sini. Next mungkin kedepannya akan kita buat edisi 2, 3 bahkan mungkin seterusnya. Di sisi lain juga kalau kita melihat orang Indonesia sekarang ini kan literasinya ya lumayan lah, rada-rada gitu kan. Apakah dengan berbentuk tulisan buku itu masih efektif di zaman sekarang gitu? Ya, karena kalau di dunia pendidikan ya, akademisi kemudian guru, pada saat mereka melakukan penelitian, mereka harus membutuhkan referensi kan. Ya. Dan itu nggak bisa kita kopas dari Google, kemudian kita comot dari YouTube ya, atau karena kita memang harus punya data yang Sumber otentik, data, ya. sumber data, referensi yang akurat. Nah dari hal itulah saya mencoba untuk gimana ya, saya melakukan hal yang sederhana aja dulu versi saya. Gitu. Kalau lihat penulis gitu ya, Ya. tentu lahirnya buku itu kan tidak serta-merta. Bisa ceritain sih gitu, proses penulisan sampai dengan editing, kemudian publishing gitu. Bisa ceritakan soal buku itu? Jadi saya itu kan sebetulnya sudah lama punya cita-cita ingin nulis buku sendiri. Beberapa tahun ini sejak saya kuliah, saya sudah menghasilkan buku sebetulnya Pak, tapi kolaborasi dengan teman-teman. Bunga Rampai. Ya begitulah kira-kira. Satu buku itu bisa 4 orang, 7 orang, bahkan lebih. Kira-kira bisa nggak ya saya tulis buku sendiri? Karena Solo, saya tahu gitu. kan, iya, karena untuk proses itu kan nggak gampang ya Pak ya. Benar. Butuh waktu, butuh tenaga, pikiran, dan tentunya materi nih. Materi. Risetnya kan butuh Betul. biaya. Kemudian saya ikut seleksi, jadi kebetulan ada seleksi fasilitasi pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6 Sumatera Selatan untuk memberikan kesempatan kepada seniman, guru, sejarawan, atau siapa saja yang berkecimpung di bidang kesenian dan kebudayaan. Nah, ada beberapa kategori di sana, mulai dari seni pertunjukan, kemudian dokumentasi, apresiasi, dan lain-lain. Lalu saya lihat nih, kayaknya saya cocok nih saya buat buku gitu ya, karena saya memang punya cita-cita ingin jadi Menulis penulis sendiri, gitu. Kalau menciptakan tari, kemudian pertunjukan itu kan sudah pernah saya lakukan Pak. Ya. Tapi kalau menulis Sebagai buku guru itu, seni udah biasa ya. iya. Kalau menulis buku tunggal itu menurut saya ini kayaknya harus saya coba ini. Iya. Apalagi di Ogan Ilir ini banyak sekali budaya dan tradisi yang harus kita angkat, harus kita lestarikan, harus kita perkenalkan kepada generasi. Benar kan? Benar sekali, dan tulisan itu bisa juga menjadi legacy bagi kita nanti. Iya. Karena pada saat kita sudah mundur misalnya begitu dari hingar-bingar dunia pendidikan, dunia kesenian, orang masih bisa menapaktilasi ide kita, pemikiran kita itu lewat tulisan kita. Nah, jadi bagaimana kita bisa memperkenalkan itu ke generasi berikutnya, ke masyarakat luas, kalau kita tidak berusaha untuk mendokumentasikan. Iya, Akhirnya saya coba ikut, saya pilih kategori dokumentasi penerbitan buku. Karena di situ kan banyak nih kategorinya. Saya ikut seleksi, saya lengkapi berkas, saya ajukan. Karena saya punya ide untuk membuat buku, saya masukkan proposal saya, alhamdulillah diterima. Jadi saya terpilih sebagai awardee fasilitasi pemajuan kebudayaan tahun 2025 dari BPK. 2025. Keren kan? Iya. Dan ini terbuka untuk umum ya, Terbuka untuk semua umum pemerhati yang kebudayaan. memang pemerhati budaya. Jadi pemerintah itu membuka dan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk kita berkarya, untuk kita berekspresi dan melestarikan kebudayaan. Jadi siapapun Anda yang punya concern terhadap budaya dan punya source untuk menghasilkan suatu karya, ya apa salahnya mencoba gitu. Iya, ayo mari kita mulai dari sekarang kita mencoba untuk menulis. Iya. Karena kalau kita tidak menulis, sehebat apapun ilmu kita, Berhenti di situ. sepintar apapun kita, ketika tidak dituangkan dalam bentuk tulisan, Akan lenyap. maka akan hilang. Iya. Tapi kalau kita menulis ini sampai Jadi legacy. kapanpun
akan jadi ingatan jadi sepanjang masa. jadi warisan, jadi Betul referensi sekali. orang-orang selanjutnya yang tertarik ke dunia seni, atau bahkan mungkin ya kalau seandainya ini sampai ke tangan orang yang tadinya tidak terlalu concern, dia membaca, tertarik, kemudian ikut serta dalam pelestarian budaya. Betul. Dan ngomong-ngomong Bu, isinya ini kira-kira apa aja sih yang menarik dari buku? Jadi di buku Jejak Tradisi Ogan Ilir, Warisan Bumi Caram Segugu ini, kita membahas tentang budaya adat yang dari dulu nih ya, yang mungkin belum tercover dengan baik, itu semuanya ada di sana. Mulai dari adat istiadat, arakan pernikahan, kemudian permainan tradisional, kesenian tradisional. Kesenian tradisional itu banyak, mulai dari seni rupanya, seni tari, seni pertunjukan, seni musik, semuanya ada di situ. Jadi ternyata Ogan Ilir ini kaya sekali dengan budaya, sehingga saya berpikir saya harus menuangkan ide ini dalam bentuk tulisan, dan alhamdulillah mendapat support penuh dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6. Jadi dengan adanya ini nih bagi siapapun gitu ya, warga Ogan Ilir yang pengen menggali lagi jati dirinya gitu kan. Betul. Nah, kadang-kadang kan kita sekarang ini kehilangan jati diri ya. Kita ngaku orang Palembang, tapi kita nggak tahu filosofi MP. That's right. Kita ngaku orang OI, kita nggak tahu tuh budaya misalnya arak-arakan OI khasnya itu gimana gitu kan. Benar. Lagunya yang cocok untuk momen tertentu apa gitu. Dengan buku ini saya kira bisalah sedikit kita merefresh diri kita tuh siapa dan mengenali lagi itu apa yang diwariskan oleh leluhur kita kepada kita lewat buku ini. Jadi buku ini juga saya sedikit promosi nih ya. Sudah ber-ISBN. Oh ya, di belakang ISBN. Dan sudah dihakikat. Wow. So this is the legal book, right? Jadi ini bukan buku yang sekedar numpang di percetakan tuh kemudian disebarin. Enggak. Tapi ini this is official book. Ini buku resmi. Anda bisa mendapatkannya lewat pembelian tentunya. Dan bisa dibilang ya ini sudah sebuah mahakarya gitu ya Bu. Ya, betul. Yang didedikasikan untuk dunia budaya Ogan Ilir. Betul sekali. Ngomong-ngomong, kalau mau dapat ini gimana caranya? Oke, jadi karena kita mendapatkan bantuan fasilitasi dari kegiatan fasilitasi pemajuan kebudayaan, kemarin saya cetak 100 eksemplar. 100 eksemplar. Tapi sudah saya bagikan ke Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan ya, kemudian Perpustakaan Kabupaten Ogan Ilir, Perpustakaan Universitas Sriwijaya. Oh, Unsri. Kemudian mahasiswa Unsri. Boleh dicek di sana. Dicek. Sudah saya serahkan ya, kemudian ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ogan Ilir. Oh, di Dinas Pendidikan juga sudah. Betul, ke beberapa seniman sudah ada yang saya berikan. Ke guru-guru komunitas pendidikan, organisasi seperti IGI, kemudian perpustakaan sekolah sejumlah. Jadi kita ini di tahap pertama itu sudah cetak 100 eksemplar. Ya mudah-mudahan nanti kalau memang memungkinkan bisa kita tambah lagi. Kita lihat situasi dulu nih, masih memungkinkan atau tidak gitu ya. Tapi kalau untuk beli sendiri itu sudah tersedia di Shopee. Di Shopee. Tinggal cari aja Jejak Tradisi Ogan Ilir, Warisan Bumi Caram Segugu. Kalau di Shopee itu kalau boleh tahu price-nya berapa? Kalau yang saya tahu ya bagi hasil. Nggak, maksudnya harganya gitu. Ya. Kalau yang di Shopee itu harganya kisaran mungkin 80 ribuan ya. 80.000. Tapi yang non berwarna. Oh, yang bukan hardcover. Karena itu memang dari penerbitnya langsung ya. Jadi kita kan sistemnya saya kurang paham juga ya di situ. Memang dari penerbit untuk di Shopee itu bukunya sesuai dengan arahan mereka. Kalau ini kan berwarna. Saya minta karena memang bagian dari kualitas untuk fasilitasi pemajuan kebudayaan. Jadi saya kasih ke beberapa tempat secara gratis. Wajar sih kalau kita beli barang gitu ya. Kayak misalnya kita beli jersey sepak bola aja itu kan ada
official issue, Iya. ada apa namanya fans issue. Kalau official issue itu dia looks mewah, keren, warna segala macam. Kalau yang fans issue kan yang standar, Ya. yang memang untuk lebih Benar. massal produksinya gitu. Ya, karena kalau di Shopee penjualannya itu udah beda ya. Ya. Itu kisaran harga 82.000 sampai 87.000 kurang lebih lah. Nah, at least under Tapi kalau mau yang gratisnya nih, ya kayaknya ini karena edisinya udah berapa eksemplarnya udah habis ya, karena kita udah bagi-bagi itu. Mungkin nantilah kalau ada yang pasti kesempatan at berikutnya. least di bawah 100.000 untuk sebuah ilmu ya, Ilmu budaya. yang kaya gitu, yang untuk budaya kita sendiri. Saya rasa ya worth it ya, sangat worth it. Kenapa? Karena kita beli barang yang kadang nggak worth it untuk kita aja sanggup ya. Kenapa untuk ilmu kita masih Iya. beli 100.000 easy men, murah itu men. Jadi cerita sedikit tentang buku ini ketika saya bagikan ke beberapa tempat ya, ke perpustakaan daerah, perpustakaan provinsi, perpustakaan sekolah, mereka tuh sangat Excited. Kenapa? Karena mereka kayak apa ya, ini susah loh nyari buku tentang budaya organik, nggak ada gitu. Jadi ya seneng kayaknya, Iya. bangga aja gitu ya Benar, ketika benar. kita menulis. Dan saya pun merasa bersyukur bisa mendapatkan kesempatan ini Iya. untuk menulis dan menyebarluaskan kepada banyak orang. Ya, dan kita pun yang menikmati buku ini juga patut bersyukur ya. Kenapa? Karena ada orang-orang seperti Bu Cinta yang mau ya meluangkan waktu berlama-lama untuk menulis Betul sekali. menulis hal ini. Semoga menjadi pembelajaran juga buat kita kalau kedepannya kita harus lebih konsen juga sama budaya. Ini terakhir nih Bu ya, sebelum habisan, kita kan berhadapan dengan zaman ya, Bu. Ya, betul. Yang selalu berubah gitu. Apa sih pesan Ibu gitu buat siapapun gitu, baik dia sudah dewasa ataupun masih belajar segala macam mengenai kebudayaan ini Bu. Karena arus budaya luar ke dalam itu sudah luar biasa, sementara kita juga kesadarannya kurang. Jadi teman-teman, buat semuanya, kalau bukan kita, siapa lagi yang harus melestarikan, memperkenalkan, dan mempertahankan kebudayaan kita? Karena dari seni kita lahir dan dengan seni kita hidup. Tanpa seni, hidup kita tidak berwarna. Luar biasa. Dan itulah tadi pelajaran yang bisa kita ambil dari obrolan kita sama Bu Cinta pada hari ini. Sekali lagi buat teman-teman yang berminat dengan buku ini, silakan coba cek di Shopee. Boleh. Siapa tahu bisa menambah khazanah pengetahuan. Betul, teman-teman semoga sekalian. bermanfaat gitu ya. Semoga bermanfaat ya. Dan saya ucapkan terima kasih sama Bu Cinta. Sama-sama, sudah hadir hari senang ini. hati saya bisa ngisi podcast bejol Iya, ini ya, semoga luar biasa sekali Pak Anton. Makin bermanfaat bagi sesama, makin Luar bertambah jangkauannya kemana-mana Betul. gitu. Jadi bisa menebarkan kebaikan ini ke lebih banyak orang. Mudah-mudahan, karena memang sesuatu yang berdampak positif itu harus kita sebarkan, harus kita bagikan agar bisa dinikmati banyak orang dan bisa menjadi berkah untuk kita. Begitu mungkin Pak Anton ya, Sir Betul. Anton, Pak Anton. Pokoknya saya itu kalau ketemu Pak Anton tuh kadang-kadang Pak, kadang-kadang Sir, karena beliau memang guru bahasa Inggris keren lah. Ya, terima kasih Bu Cinta Sama-sama. atas kesempatan dialog pada hari ini, podcast pada hari ini. Dan yang pasti sebelum tutup saya mau menyampaikan satu patah. Orang tua dulu mengatakan emas itu dinilai dari karatnya, sementara manusia itu dinilai dari manfaatnya. Jadilah orang yang bermanfaat, jadilah guru yang memberikan manfaat tidak hanya bagi diri kita, tapi juga bagi murid kita, bagi lingkungan kita, dan juga bangsa dan negara. Sampai jumpa di lain kesempatan. Luar biasa. See you and bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.